Bersama saya Nur Atira, di sini kita akan membahas tentang angkatan 66 dan angkatan 80-an. Berikut penjelasannya. Angkatan 66. Nama angkatan 66 ini dicetuskan oleh Hans Begge atau H.B. Jasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis. Pada saat itu, PKI hendak menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Oleh karena itu, karya sastra yang lahir pada periode ini lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pada masa itu. Pada masanya, karya sastranya berupa novel, cerpen, dan drama kurang mendapat perhatian, bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman. Ciri-ciri dari angkatan 66 yaitu yang pertama, kelompok sastra 1960 hingga 1966. Yang kedua, kelompok sastra tahun 1966 hingga 1970. Yang ketiga, puisinya menggambarkan kemuraman hidup yang menderita. Yang keempat, prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan. Dan yang kelima, cerita mengenai politik pemerintahan lebih menonjol. Contoh karya. Beberapa karya sastra yang dihasilkan pada angkatan 66 diantaranya ialah Taufik Ismail, Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, buku tamu musim perjuangan, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan, Saya Hewan, Puisi-Puisi Langit. Sutarji Kolzum Bahri, Amuk Kapa, Abdul Hadi WM Meditasi 1976, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur 1975, Tergantung Pada Angin tahun 1977, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke angkatan 80. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan bahkan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah majalah Jajah yang terkenal pada waktu itu berhenti terbit. Padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsawan kesenian Indonesia. Sebab-sebab di atas tersebut menjadi dasar tentang tema yang dititikberatkan pada angkatan 80-an ini, yaitu tentang roman percintaan dan kisah kehidupan pada masa itu yang sifatnya tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Ciri-ciri dari angkatan 80. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistisisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Ciri-ciri yang keenam yaitu bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utamanya biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. 9. Didominasi oleh roman percintaan. Yang terakhir, novel dihasilkan mendapatkan pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Itulah penjelasan dari saya. Kita beralih ke materi selanjutnya nanti. Terima kasih.